Selamat siang, perkenalkan nama saya Dinda Dijayani dengan NIM 21010300002 dari D3 Farmasi, Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang korupsi dan dampak-dampaknya. Korupsi sendiri adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri yang dan merugikan negara dan masyarakat luas. Korupsi dibagi menjadi dua, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi aktif adalah itu orang yang melakukan korupsi atau mengambil uang negara. Kalau korupsi pasif itu orang yang menerima hasil korupsi tersebut. Terus ada 3 jenis korupsi. Yang pertama itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri atau organisasinya, atau orang yang bekerja sama dengan dia. Sedangkan nepotisme adalah itu kesepakatan perjanjian dengan memberi uang atau fasilitas untuk memperlancar urusannya. Kalau nepotisme adalah itu korupsi yang melibatkan keluarga atau sanak saudaranya. Nah, korupsi itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Kalau dari faktor internal sendiri, korupsi disebabkan oleh rasa tamak, moral, penghasilan yang kurang, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, dan lain-lain. Juga ada dari aspek sosial. Aspek sosial itu dorongan dari keluarga yang memikir kalau si sukses itu adalah kaya dan banyak materi. Juga ada aspek eksternal, yaitu aspek dari organisasi. Itu karena adanya peluang, kultur organisasi yang kurang baik, lemahnya pengendalian organisasi, dan kurangnya transparansi pengelolaan uang. Juga ada dari sikap masyarakat yang menilai dengan nilai yang dianut itu pejabat harus kaya, harus mendapat uang yang banyak. Nah, dari dampak-dampak korupsi itu pasti menimbulkan akibat yang buruk, seperti dampak ekonomi itu menghambat pertumbuhan ekonomi, menambah hutang negara, menurunkan pendapatan negara, menurunkan produktivitas negara. Juga dampak sosial dan kemiskinan, yaitu meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, demoralitas, dan moral yang semakin jelek. Juga dampak birokrasi pemerintah menghambat peran negara, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, juga kerusakan lingkungan. Nah, korupsi itu kan terus berkembang. Mengapa? Karena pejabat terus merasa kurang akan apa yang didapatkannya. Nah, strategi untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan pencegahan, terus penegakan hukum ditegakkan untuk semua orang tanpa pandang bulu. Terus harmonisasi peraturan UU agar tidak berbenturan. Terus kerjasama internasional jika si pelaku korupsi tersebut melarikan diri ke luar negeri. Terus pendidikan budaya anti korupsi, juga pelaporan pemberantasan korupsi. Nah, upaya untuk pencegahan korupsi juga dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan pengaduan masyarakat, misal dicurigai adanya suatu tindakan korupsi, terus penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap yang intelijen, kritis, berani, dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Itu entah di lingkungan rumah, lingkungan kampus, atau di masyarakat lokal ataupun nasional. Nah, tadi kan dampak korupsi atau salah satunya terhadap kemiskinan ya. Nah, itu seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Terus penyentakan kemiskinan yang berjalan lambat, seperti fakir miskin dipelihara negara, uang-uang dana yang digunakan untuk kebutuhan rakyat tapi tidak disalurkan. Juga terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, seperti bansos yang tidak tersalurkan. Juga meningkatnya angka kriminalitas, itu karena sebuah kebutuhan yang mendesak. Terus solidaritas yang semakin langka, semakin banyak orang korupsi, maka semakin banyak orang yang berbuat jahat.
juga demoralis, itu semakin orang tidak peduli antar sesamanya. Nah, sekian dari sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.